Yang pertama, berat induknya minimal bisa mencapai angka 2 kilo saat dia sudah bertelur. Catat, itu berat induknya. Yang kedua, berat telurnya minimal bisa mencapai 50 gram. Yang ketiga, produksi hariannya minimal bisa 65%. Syukur. Kalau ayam pembesaran, bagaimana kita bisa menentukan yang bagus atau tidak? Ketika diberikan pakan yang bagus, seperti halnya fur yang harga 500-an, kita full fur dari 100 ekor itu wajib 55 hari mencapai 1 kilo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat peternak muda dimanapun anda berada. Alhamdulillah ya, hari ini balik lagi wong ya, balik lagi dari beberapa hari saya absen ya, absen buat video karena di lalahnya juga banyak kerjaan kantor ya kawan-kawan ya. Dari pulang cuti kemarin banyak yang harus dikerjakan, dan saya kemarin berangkat liburan sekaligus bertemu dengan beberapa banyak peternak dari Jogja sampai ke Jawa Timur ya. Mereka sebenarnya keluhannya sama, pada dasarnya adalah keluhan harga pakan, yang mana sebenarnya belum bisa terjawab semua dengan fakta. Maksudnya ini masih banyak banget ini kawan-kawan yang dalam artian membutuhkan bibit-bibit yang unggul. Kenapa saya membuat video ini tentang jangan aneh-aneh otak-atik pakan? Kenapa? Karena kalau kita mau otak-atik pakan sebelum ayamnya oke, juga ya sama aja bunuh diri. Akan intens terus saya membahas ini, akan intens. Kalau ditanya jenis ayam apa Mas Yoga yang cocok untuk diternak, karena saya pemain, saya tidak mungkin menyebutkan nama mereknya. Karena saya pemain, saya mempunyai produk juga. Nggak etis kalau wah ini black permut, nah, kan nggak mungkin ya. Saya mau kasih kawan-kawan standar untuk menentukan ayam-ayam yang nanti kawan-kawan akan ternak di kandang ya. Untuk indukan seperti halnya di depan ini kawan-kawan harus bisa memilih dari beberapa kriteria. Yang pertama, berat induknya minimal bisa mencapai angka 2 kilo saat dia sudah bertelur. Catat, itu berat induknya. Yang kedua, berat telurnya minimal bisa mencapai 50 gram. Yang ketiga, produksi hariannya minimal bisa 65%. Syukur-syukur lebih. Kalau jantan petelurnya, kalau tipe betinanya saja sudah bisa 2 kilo, jantannya tentunya akan besar juga. Jadi ndak usah khawatir. Ini kaitan di induknya loh. Induk itu harus ada 3 standar itu tadi. Saya nggak bisa menyebutkan merek kawan-kawan, karena pengalaman saya juga nggak ada memegang merek-merek ayam-ayam yang ada di seluruh Indonesia. Belum juga saya juga adalah salah satu dari orang yang mempunyai produk, atau bisa kita katakan sama-sama pemain. Nggak mungkin saya merekomendasikan sebuah merek, dan nggak mungkin juga saya merekomendasikan ayam yang ada di kandang saya. Intinya 3 poin tadi, dari berat induk minimal 2 kilo saat bertelur, berat telur minimal 50 gram, produksi hariannya 60 sampai 60 ke atas lah, pokoknya 60 ke atas dari semua populasi,
itu sudah kita bisa katakan mampu bertahan dengan harga pakan yang tinggi. Mau harga pakannya tinggi, mau kita tekan pakai pakan adukan atau mau pakan murni, masih nyangkut. Masih nyangkut insya Allah. Dengan kriteria seperti itu masih nyangkut. Itu rentetannya akan sampai ke bawah. Kalau Anda peternak pembesaran ya, kalau Anda peternak pembesaran, oke, kita akan membahas peternak pembesaran, bagaimana memilih bibit yang bagus, dan saya akan berusaha untuk tidak menyebutkan nama. Lalu bagaimana nanti Mas saya menyimpulkan apa yang harus saya pelihara? Banyak sahabat peternak lain yang ada di seluruh Indonesia yang sudah memelihara mungkin jenis-jenis ayam yang ada, Anda bisa nengok. Ingat loh ya, tanyakan ke peternak, bukan tanyakan ke bakul DOC-nya. Kalau tanyakan ke bakul DOC-nya nggak jadi. Jadi ini kan kawan, ini adalah ayam sengkuni. Tetapi ada yang kayak kena tumor, saya nggak tega memotong ya. Ini ayam ini saya khususkan sebagai pacek kampung pedaging. Tapi ini adalah gambaran ayam-ayam yang nantinya arah pedaging, walaupun jenggernya wilah, kakinya dia lebih panjang daripada kaki-kaki yang induk tadi. Bulunya lebih tipis daripada ayam-ayam yang kita gunakan sebagai induk atau galur betina ya. Badannya juga lebih tinggi, lehernya juga lebih panjang ya. Kan kawanku, kalau ayam pembesaran bagaimana kita bisa menentukan yang bagus atau tidak? Ketika diberikan pakan yang bagus, seperti halnya fur yang harga 500-an, kita full fur dari 100 ekor itu wajib 55 hari mencapai 1 kilo. Saya nggak bicara panen. Kalau panen orang ada yang manen 7-8. Ini kita bicara beratnya. 55 hari full fur dengan fur bagus di harga 500-an, 55 hari wajib 1 kilo. Dengan habis pakan maksimal berapa? Maksimal, ingat, maksimal 2,3 sak. Itu masih hitung-hitungan yang bagus. Itu kita ngejar FCR-nya. FCR-nya 2,3. Tapi molor-molor dikit 2,5 masih jalan nggak, masih? Karena kalau FCR itu kawan-kawan habisnya pakan, 1 kilo ayam itu menghabiskan berapa pakan. Nah contoh kalau FCR 2,5 berarti satu ayam menghabiskan 2,5 kilo pakan. Oh, ayam 100, betinanya sudah 1 kilo, otomatis jantannya bisa lebih. Nah kemungkinan kalau FCR 2,5 dengan ayam-ayam zaman sekarang 5,5 hari dia panen ya, 5,5 hari dia panen, saya pastikan masih sangat untung. Masih sangat untung karena nanti dari 100 ekor kalaupun hidup semua itu bisa menghasilkan berat di angka 110-an lebih. Karena betina sudah mencapai angka 1 kilo, apalagi jantannya pasti 1-2. Nah mengejar hal-hal seperti itu kan kawan harus tanya ke beberapa peternak. Tapi sejauh mata memandang, kalau CPM produk kita masih pakai sendiri. Tapi alhamdulillah recording saya berhasil. Nah yang sudah menyebar, saya sebut merek nggak apa-apa, ini banyak banget ini yang bagus untuk disampaikan. Kalau yang induk itu kaitannya sesama breeder ya, nanti nggak enak. Kalau saya menyebut PT lebih enak. Untuk ayam pembesaran yang paling bagus sampai detik ini adalah ayam ulu. Tapi harga DOC-nya biasanya mahal, 900 sampai 1 jutaan ke atas per satu boxnya. Tapi ayam ulu kawan-kawan menawarkan performa pertumbuhan yang bagus. Sekarang nyari bibit jangan separuh-paruh deh. Itu mau kawan-kawan self mix juga masih aman. Kenapa saya bilang aman? Karena ayamnya benar-benar bagus. Udah ayamnya nggak bagus, Anda olah pakan, selesai Anda. Jadi yang harus Anda tekankan sekarang, dipilih ayamnya, jenisnya yang bagus, yang karakternya bisa tumbuh cepat, tumbuh pesat, ya. Kalau nggak cepat, kalau nggak pesat sekarang nggak bisa. Terus Mas di sini dihargain joper, nggak masalah. Harga jualnya tinggal berapa, Anda hitung harga jualnya. Kalau harga jualnya benar-benar ekstrim ya nggak usah ternak. Ngapain kita ternak kalau kita merugi, gitu aja. Kan yang punya hitungan di daerah masing-masing. Kira-kira masih menguntungkan tidak dari beberapa jenis ayam yang saya sebutkan tadi?
Tapi seharusnya kalau harga jual masih di angka 30-an ribu ke atas, 32, 33 itu masih oke. Masih sangat oke, masih sangat rekomen untuk kita melakukan usaha-usaha ayam kampung seperti ini. Apalagi kawan-kawan kita main kuantitas. Kita main kuantitas. Peternak pembesaran, maaf saya ngomong, yang kandang-kandangnya besar seperti itu masih happy. Karena dia perkalinya. Contoh ayam 100 keuntungannya 250.000. Kalau dia 1000 masih dapat 2,5 juta. Tapi kan nggak mungkin keuntungannya hanya 250.000 per 100 ekor, kan tidak mungkin. Maka dari itu kawan-kawan, penentuan bibit juga tidak hanya menjadi kunci utama. Ada kunci-kunci pendamping, bagaimana harga jual, bagaimana karakteristik pasar. Saya menyebutkan ngalor ngidul seperti tadi. Kalau ayam-ayam yang saya sebutkan tidak laku di daerah Anda, ya nggak mungkin. Tapi saya kira sejauh ini kawan-kawan, kalau kita semakin didesak dengan harga pakan, saya kira pasar juga akan semakin memaklumi ya. Dengan beberapa terobosan baru seperti silangan-silangan ayam, yang penting masih mengarah batas tolerir ya. Kalau di tempat saya itu yang penting dagingnya tidak koyor. Dagingnya kalau pas diungkep sama yang masak itu tidak rontok. Itu masih batas tolerir. Nah, ini mungkin sekalian kan yang belum paham, ini ayam Bilfielder asal Jerman ya. Ayamnya besar sekali, bulunya cantik-cantik banget. Oh, ayamnya besar, ayamnya panjang. Wah, mantap ya. Ini adalah ayam Bilfielder asal Jerman. Gitu. Jadi kuncinya simpel. Kuncinya pemilihan bibit yang tepat menentukan keuntungan kita ke depan. Kalau rawatan dan skema macamnya itu sudah pasti harus dilakukan, ya. Itu intinya video kali ini. Kalau Anda yang mau mulai berternak, ini pengalaman saya keliling dari Lampung, Jogja ke Jawa Timur. Semua mengeluhkan harga pakan dan semua ingin memiliki ayam-ayam yang baik, yang bagus, yang unggul, yang bisa diandalkan. Maka dari itu saya berpikir harus saya tularkan standarnya. Untuk di ayam pembesaran, kalau Anda nggak punya CPM, karena CPM masih kami pakai di lingkaran kami. CPM itu Sentral Peternak Muda, yaitu DOC pedaging atau bibit ayam kampung pedaging hasil saya. Karena itu akan saya komersilkan, itu arahnya ke pedaging. Kalau indukan, karena saya punya produk, saya tidak mau menyebutkan merek karena ayam silangan ini disilangkan dari beberapa penyilang atau breeder rumahan seperti saya. Saya nggak bisa menyebutkan merek, nanti takut terjadi gejolak ya. Yang jelas kawan-kawan, betinanya nelurnya harus 2 kilo. Di berat badannya pertama bertelur harus 2 kilo. Berat telurnya minimal harus 50 gram. Produksi telurnya harus 60% ke atas. Insya Allah bibit yang dihasilkan unggul. Insya Allah modal produksinya juga ringan. Insya Allah juga akan menguntungkan. Titik kuncinya, sekarang saya tidak bosan-bosan mengingatkan kawan-kawan, terus ayo terus kita perbaiki amunisi kandang kita supaya kita bisa bertahan. Kenapa? Oke, pemain besar akan bertahan dengan ayam yang standar karena mereka menang populasi. Peternak rumahan halnya seperti kita yang hanya di belakang rumah seperti saya, populasinya terbatas. Jadi kuncinya populasi terbatas, naikkan tingkat produktivitas. Populasi besar pasti juga produksinya besar. Tapi bagaimana Anda sekarang berpikir populasi terbatas tapi produktivitasnya tidak terbatas. Kalau bisa 0,5 kali lipat dari ayam yang beredar dari biasanya, itu sudah, menurut saya sudah lumayan unggul kan kawan ya. Itu dulu pesan saya. Ayo cepat. Setelah ini pasti jawabannya bagaimana menyebarnya. Banyak ayam yang sudah berkeliaran di sana, tidak harus dengan produk saya. Tapi saat ini saya juga sedang terus berusaha menambah kuantitas cetaknya, karena antrian Black Permut itu juga masih panjang dan masih saya tutup. Makanya ini harus gerak cepat saya supaya ayam ini cepat menyebar.
ayam ini cepat menyebar. Kawan-kawan di daerah masing-masing sudah bisa mematok hulu hilir, pasarnya sudah tertata, selesai. Mau apapun yang terjadi insya Allah selesai. Ini saya lagi kejar tayang ya. Doakan lancar. Target saya seminggu saya menghasilkan 1000 bibit indukan yang akan saya sebarkan, yang akan saya jual dari beberapa kawan-kawan yang minat dan bisa dipakai di kandangnya di belakang rumah. Sementara per minggu baru 6-7 box, 600-700 bibit induk kampung pedaging atau black permutnya. Ini akan saya kejar sampai di 1000 ke atas supaya semua cepat kebagian dan menyebar kawan-kawan ya. Itu dulu. Dan saya selaku penyilang juga terus memperbaiki, terus upgrade. Ini ada ayam Garuda ini di depan Anda, ini darah-darah Saso, darah-darah ayam materi impor. Ini suksesor Black Permut 2 ke depan untuk di-upgrade menjadi lebih besar, produksinya lebih stabil, tentunya akan lebih istimewa. Saya akan terus berpikir seperti itu, inovasi saya juga akan insya Allah berguna untuk kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses istimewa, wir, love you full semuanya.